Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum jawab semuanya. Yang menjawab salam mudah-mudahan besok ya setelah dibuka umroh pada berangkat umroh semuanya. Yang jawab salam doang tapinya. Ya, mudah-mudahan nih ya ada sinyal-sinyal yang bagus ya bahwa mudah-mudahan umroh akan dibuka kembali secara normal. Ya, nggak ada karantina lagi. Ya, mudah-mudahan jawab salam nanti kita rame-rame ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, makanya jawab dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih belum tuh, yang masih nyiplak ya, belum jawab tuh yang masih nyiplak ya. Ayo jawab lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi parados sholata waz zakata was siyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin wal mukarramat, segenap para ustazat, segenap para ibu-ibu hadirat jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Thahiri Sabtu siang, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati segenap orang-orang tua kita semuanya yang hadir nih. Alhamdulillah masih banyak orang tua kita nih. Ya, diantaranya ada Umi
Ustazah Hajjah Soburoh, dan masih banyak lagi yang lainnya saya nggak sebutkan. Nah yang lain-lain saya lihat nih masih 17 tahun semua ini ya. Amin ya amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi majlis taklim ibu kalau dihadiri ama yang tua dan ama yang muda rasanya anget. Betul? Iya. Walaupun lagi hujan-hujan anget juga di sini. Kenapa? Orang tuanya ada. Yang mudanya juga ada. Nah makanya kita doakan nih orang-orang tua kita semua yang hadir, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kita bisa kumpul kembali nanti di tahun yang akan datang. Begitu juga yang muda-muda semuanya, yang masih gagah-gagah semuanya, mudah-mudahan terus istiqomah, terus ya bisa melaksanakan tugas-tugas yang penting ini dalam rangka kita mentakmirkan ya rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kegiatan majlis-majlis ilmu. Wabil khusus lagi yang sama-sama kita hormati pimpinan Majlis Taklim Kaum Ibu At-Thahiri Kakanda Ustazah Hajjah Yanti Ridho. Begitu yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajjah Dokteranda Lilis Mukhlisoh. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajjah Ika Rahmawati MPD, Ustazah Hajjah Lu'lu', Ustazah Dokteranda Wardah, dan masih banyak lagi para ustazat, para orang-orang tua kami yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Wabil khusus segenap pengurus Majlis Taklim Kaum Ibu At-Thahiri, dari mulai ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, dan semua yang terlibat, sehingga alhamdulillah setiap hari Sabtu pengajian bisa terus berjalan dengan lancar, sukses. Bahkan pada kesempatan siang hari ini kita mengadakan acara Isra Mi'raj dan sekaligus tawakuf sementara sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita yakin benar pertemuan kita di tempat ini dijadikan sebagai satu pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada kesempatan siang hari ini dihadiri juga anak-anak yang kita cintai, para yatama. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak yatim kita ya menjadi anak yang solih dan menjadi anak yang solihah, yang mudah-mudahan insya Allah senantiasa selalu nantinya bisa bermanfaat buat kita, buat orang tuanya, buat keluarganya, dan buat agama kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengabadikan betapa pentingnya kita mengenal sejarah, sehingga di dalam Islam ada beberapa hari-hari besar Islam yang harus kita peringati. Ada yang namanya Maulid Nabi, ada yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj, tahun baru Islam, nuzulul Quran. Ini perlu kita tahu, sehingga pantaslah pengurus masjid Kaum Ibu At-Thahiri pada kesempatan siang hari ini
di samping mengadakan acara tawakuf sementara, maka diadakan juga yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah pun sudah mengabadikan di dalam Al-Quran, bahkan nama surahnya pun itu namanya surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi kata Allah, Maha Suci Allah. Ini Bu, biasanya dalam Al-Quran kalau ada redaksi kata-kata subhana, itu biasanya menunjukkan kejadian yang luar biasa, bukan kejadian-kejadian yang biasa, bukan kejadian yang senantiasa kita selalu lihat. Tetapi biasanya kalau diawali dengan kalimat subhana, itu adalah kejadian yang luar biasa. Makanya Allah bilang subhana, Maha Suci Allah. Kenapa? Karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau menurut akal manusia, apalagi pada saat itu, maka enggak mungkin ya mereka bisa memikirkannya. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, di sebagian malam perjalanan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Bahkan ya itu diceritakan bukan sampai dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa saja, langsung tuh ibu-ibu naik ke atas langit. Jadi Nabi Muhammad naik ke atas langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai langit yang ketujuh. Bahkan sampai ke Rabbul A'la, ke Mustawa dan ke Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi Muhammad langsung bermunajat, bertemu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanya dilakukan lailan, dalam satu bagian waktu malam, bukan seluruh malam, tapi sebagian malam. Diceritakan tuh ibu-ibu, tempat tidur Nabi dari mulai Nabi berangkat sampai pulang lagi, itu tempat tidurnya masih hangat. Masih anget Bu. Biasanya kalau masih anget berarti ditinggalnya lama apa sebentar? Sebentar. Tempat tidur Nabi masih anget. Nabi dijemput sama malaikat Jibril, kemudian Nabi dipulangkan kembali, itu tempat tidur Nabi masih anget. Beda kalau udah lama. Kalau udah lama artinya apa? Enyeb. Kenal enyeb? Tuh, kalau orang kampung baru dan sekitarnya ngomong enyep masih kenal kali. Ya. Jadi kalau udah enyep, udah adem, berarti itu udah lama. Tapi ini tempat tidur Nabi masih anget ibu-ibu. Nah berarti itu perjalanan sangat singkat sekali. Sehingga itu menggemparkan masyarakat. Lebih-lebih masyarakat yang ada di kawasan Mekah saat itu. Sehingga akhirnya ini benar-benar ingin menguji keimanan manusia. Tuh iman manusia mah diuji sama Allah. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya masih ragu-ragu, bahkan ada yang kembali kafir, bahkan ada lagi yang benar-benar semakin kufur, tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah contoh sosok manusia yang kuat imannya, siapa ibu namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar bin Siddiq, bukan, tapi Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Abu Bakar dikasih gelar namanya As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang benar-benar ya sosok manusia membenarkan kejadian Isra Mi'raj, sehingga Nabi kasih nama namanya As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ibu, masya Allah, ketika ditanya, apakah kamu percaya bahwa Muhammad semalam habis melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau yang bicara itu Nabi Muhammad, jangankan seperti itu, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit, terus bertemu dengan Allah sampai pulang lagi, itu dalam sebagian malam, jangankan itu, lebih dari itu, saya percaya. Tuh begitu ibu. Tapi ada lagi, tipe-tipe bukan Abu Bakar As-Siddiq, tipe-tipe manusia yang kufur, yang hanya mengandalkan akal pikiran saat itu. Mereka tidak percaya, bahkan mereka semakin kufur. Siapa contohnya? Abu Jahal. Ya bu ya. Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur. Itu termasuk sosok manusia yang semakin kufur, bahkan menuduh Nabi Muhammad adalah orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Nah makanya ayo kita sebagai umat Nabi Muhammad harus dikedepankan iman dalam menghadapi masalah-masalah agama. Itu jangan akal dulu yang dikedepankan, tetapi apa? Yaitu keimanan. Sebab pada saat itu yang namanya kendaraan masih sangat tradisional, ibu-ibu. Paling-paling yang namanya kendaraan apa? Onta. Onta. Yang paling bagus lagi kuda. Itu kalau kita naik onta Mekah Madinah sampai 1 bulan. Nah sekarang kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi naik ke atas langit, dalam waktu yang singkat, menurut akal pikiran mereka nggak sampai. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang namanya udah banyak ya kendaraan-kendaraan yang mewah, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu begitu hebat sekarang manusia. Yang namanya Mekah Madinah itu udah sebentar. Jarak Jakarta ke Mekah saja itu sekarang udah cepet. Dulu ingat nggak ibu-ibu, orang-orang tua kita waktu pergi haji itu tahun 70-an hanya menggunakan kapal laut. Ya bu ya, kapal laut. Ada kapal Gunung Jati. Itu berapa lama memakan waktu ke sana? Itu dari Tanjung Priuk Jakarta sampai Jeddah itu memakan waktu sampai 40 hari. 40 hari bu. Ntar pulangnya 40 hari lagi. Di sananya bisa 40 hari. Itu udah berbulan-bulan di Mekah, di Madinah. Perjalanannya aja udah lebih ya daripada sebulan. Tapi sekarang ada pesawat terbang itu hanya memakan waktu 8 sampai 9 jam. Dari 40 hari sampai 8 atau 9 jam. Itu istimewa. Makanya kalau kejadian Isra Mi'raj terjadinya pada tahun-tahun sekarang, mungkin orang udah banyak yang percaya. Tapi itu kejadian dulu 14 abad yang lalu. Begitulah yang namanya agama, jangan hanya dilihat dari akal pikiran, tapi ayo kedepankan keimanan kita. Nih mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dengan mengaji semakin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang ciri orang yang beriman yang kuat itu bagaimana? Ya kita harus melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Nah di antara perintah Allah itu apa? Minimal sholat jangan ditinggalin. Sholat jangan ditinggalkan. Sebab kata Rasulullah, wa maudi'us sholah minal dini kamaudi'ir ra'si minal jasad. Kedudukan sholat
dalam agama kita itu seperti kedudukan kepala di badan dan di tubuh kita manusia. Ibu, kira-kira manusia tanpa tangan masih bisa hidup nggak? Bisa. Manusia walaupun nggak ada tangannya, dia masih bisa bertahan hidup. Ada tangan kanan yang nggak ada, putus. Ada yang tangan kiri yang nggak ada, masih bisa hidup. Bahkan ada yang dua-duanya nggak punya tangan, masih bisa hidup. Kadang-kadang manusia nggak punya kaki, kaki kirinya nggak ada, masih bisa hidup. Kaki kanan yang nggak ada, masih bisa hidup. Bahkan dua-duanya kakinya nggak ada, masih bisa hidup. Tapi ibu pernah nggak melihat ada manusia hidup tanpa kepala? Ada nggak bu? Enggak ada. Misalnya ada teman kita di samping kanan atau kiri kita duduk ngaji sama-sama, tapi kepalanya kagak ada. Kita ngeri bu. Ya, orang tanpa kepala nggak mungkin bisa hidup. Nah, begitulah kedudukan sholat. Jadi kita sebagai orang Islam, ayo kita benerin sholat kita dulu. Ya bu ya, benerin apa? Benerin sholat. Apalagi ibu-ibu paling gampang masuk surga. Iya, ibu-ibu paling gampang, punya jaminan masalahnya. Jaminannya apa? 1, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya, sholat 5 waktu bu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu jangan ditinggalkan. Yang kedua, apalagi syaratnya? Yaitu ibu-ibu puasa bulan suci Ramadan. Pokoknya puasa Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Kalau seandainya ibu kebetulan lagi uzur, nipas atau lagi haid, tolong diperhatiin, ganti, dikodoin. Jangan sampai ya ini udah masuk Ramadan lagi, ternyata kodok puasa Ramadan saya tahun yang lalu belum saya laksanakan. Kan kadang-kadang begitu, ada orang ya suka lambat, suka lalai. Nah makanya di kita itu ada yang namanya bayar fidyah kodok terlambatnya ya mengkodok puasa. Ini tolong diperhatiin, sebab nih yang namanya puasa termasuk kewajiban. Jadi di dalam hadis Rasulullah, kalau orang tahu bagaimana istimewanya bulan suci Ramadan, kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu bagaimana istimewanya bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, mereka semuanya menginginkan agar 1 tahun ini Ramadan. Kenapa? Karena ini keistimewaan. Ramadan itu istimewa, hanya diberikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sampai-sampai kata Nabi, iza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Bu, ibu masih dengerin kan? Masih? Yang di pojok nggak tidur kan? Ya bagaimana tidur, orang panas begini ya. Jadi kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan, itu pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat-iketin, dibelenggu, dirantai. Jadi ada 3 nih yang perlu kita perhatiin. Jadi kalau Ramadan udah datang, pintu sorga terbuka. Ada yang nanya, kata ibu-ibu, Ustaz, emang sorga ada pintunya? Ada. Jadi sorga itu ada pintunya. Makanya ada yang namanya pintu royan. Pintu royan itu adalah pintu, salah satu pintu sorga. Dan ini khusus istimewa buat orang-orang yang rajin ibadah puasa. Jadi orang yang rajin ibadah puasa nanti
Ya, pintu royan manggil-manggil, ainas shaimun, ainas shaimat, mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang laki maupun yang perempuan yang rajin puasa Ramadannya, enggak pernah ya itu dia batalkan, enggak pernah dia enggak kodokkan kalau lagi uzur. Silahkan masuk ke dalam ya sorga melalui pintu royan. Tuh, jadi pintu sorga itu ada yang namanya pintu royan. Bahkan di dalam hadis itu ada 8 pintu. Ada 8 apa? 8 pintu. Pintu sorga yang pertama, pintu sorga kedua, sampai pintu yang ke-8. Nah, di antaranya itu ada pintu royan. Makanya ibu-ibu ayo rajin puasa. Yang penting Ramadannya dulu nih. Kalau puasa sunnahnya ntar belakangan. Ramadannya dulu dibenerin. Sebab yang namanya puasa itu bukan hanya enggak makan dan enggak minum di siang hari. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak manusia-manusia yang berpuasa namun sayang hanya lapar dan haus saja. Dia tidak mendapatkan ganjaran pahala sama sekali. Kenapa? Karena puasanya hanya sekedar meninggalkan makan dan meninggalkan minum di siang hari. Bu, kira-kira kita kepengen gak puasa cuma lapar sama haus saja? Jangan, sayang. Ini kata Imam Al-Ghazali termasuk saumul awam, puasa kelas recehan. Puasa kelas recehan itu hanya enggak makan dan enggak minum saja, cuma lapar dan haus. Ya Allah, sayang-sayang. Sedangkan kita berharap dari puasa ini pengen dosa kita diampunin, bahkan nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, dan bahkan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya diajarkan nama Imam Al-Ghazali, kalau kita puasa bukan sekedar enggak makan enggak minum, tapi ayo kita puasa ya, panca indera kita pun kita ajak berpuasa, anggota tubuh kita pun kita ajak untuk berpuasa. Nih mata suruh ajak berpuasa. Jangan selama Ramadan ini mata melihat sesuatu, jangankan yang haram, yang subuhat, yang makruh saja kalau bisa jangan. Bu, puasa jangan nonton TV mulu, Bu. Ya, sinetron lagi. Jangan ngeliatin HP mulu. Ini puasa HP mulu. Habisnya Ustaz gak ada kerjaan. Ngapain? Yang paling bagus baca Al-Quran. Ini mata nih, perlihatkan untuk baca Al-Quran. Buat program Hatmul Quran. Ya, kalau ibu-ibu biasanya baca Qurannya rajin dah. Ya, makanya kalau bicara masalah baca Quran untuk ibu-ibu nggak usah ditanya dah. Ya, karena biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu rajinan ibu-ibu. Ya, nah tolong buat program khatam Quran. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang lebih dari itu semuanya. Ini mata, telinga juga tolong dijaga, dipelihara, ajak berpuasa. Jangan suka mendengarkan suara-suara, jangankan yang haram, yang subuhat, yang makruh saja jangan. Ini kadang-kadang puasa dengerin musik mulu. Ya, tolong jangan. Apalagi namanya ghibah, udah nggak boleh dah. Ya, kita jangankan ghibahnya, dengerin orang ghibah udah nggak boleh. Ini nih penting banget ini. Mulut dijaga bener, mulut. Jangan bohong, jangan namimah, jangan ghibah. Apalagi pagi-pagi jalan subuh, ya udah ngobrol apa aja diomongin. Perut masih kenyang, pahala puasa udah hilang. Sayang nggak kira-kira? Sayang. Makanya Bu, kalau habis subuh di Masjid Jami'at Thohiri itu dilaksanakan pengajian subuh Ramadan full dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Makanya Bu,
Kalau ibu memang ada waktu, datang aja ke Masjid At-Tahiri. Ya, silahkan buatkan waktu. Subuh berjamaah langsung ngaji. Ini manfaat banget ibu. Daripada ibu jalan-jalan. Biasanya tuh yang namanya Ramadan, yang gak pernah jalan pagi, masih jalan pagi juga. Ya, padahal piring masih banyak yang kotor, di demenan jalan pagi. Iya bu ya. Jadi jaga telinga, jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga panca indera kita. Jangan sampai kita batalkan pahala puasa gara-gara ini panca indera tidak kita ajak berpuasa. Tuh kata Imam Al-Ghazali begitu. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori puasanya yang khawas, yang istimewa. Tuh jadi ibu-ibu gampang dah. Puasanya rajin, khususnya Ramadan, benar-benar perhatiin. Sholatnya rajin. Yang ketiga, jangan lupa jaga kehormatan kita, bu. Jaga aurat kita bu ya. Kita kalau mau beli sayuran bu, itu kan keluar dari rumah tuh bu. Tolong dijaga benar auratnya. Jangan pakaian tidur masih yang transparan udah ke tukang sayur. Ada yang begitu ada? Mana dia orangnya? Ini kita udah ngaji. Kalau kita keluar rumah, ya udah bukan lagi di dalam rumah. Walaupun cuma beli sayuran di samping rumah kita, udah keluar orang udah banyak yang lihat. Tolong pakaiannya dijaga, auratnya ditutup. Jangan pakaian daster, udah gitu banyak yang sobek lagi, dipakai aja. Ada yang begitu ada? Nggak ada. Ya, seandainya ada, tolong dirubah. Jaga aurat kita, kehormatan kita. Nah seperti itu. Kalau pengen masuk surga, aurat kita jaga nih. Yang namanya rambut aurat nggak bu? Aurat. Kalau di rumah dibuka nggak apa-apa, tapi kalau keluar rumah tolong ditutup. Diapain bu? Ditutup. Ini sekarang banyak masih yang lupa keluar rumah beli sayuran, ya itu rambutnya terbuka begitu saja. Ya, nah ini tolong ya kita jaga. Kalau kita pengen masuk surga, syarat yang ketiga apa? Jaga aurat kita, kehormatan kita dengan sebaik-baiknya. Nah yang terakhir, apa yang terakhir? Wa ata'at zaujaha, taat patuh sama suami. Mau masuk surga bu? Mau masuk surga? Jawabannya cuma 3 orang. Mau masuk surga? Ya, taat sama suami. Ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi sama suami kagak taat, bisa nggak masuk surga? Tuh tahu jawabannya. Iya. Jadi ayo taat sama suami, taat sama suami. Insya Allah kalau 3 dan ditambah 4 tadi atau at-zaujaha, itu ibu dijamin udah masuk surga. Kalau orang laki nggak ada jaminan masuk surga, tapi untuk orang perempuan itu dijamin masuk surga kalau udah memenuhi 4 kriteria. Mudah-mudahan yang hadir di sini akan memenuhi 4 kriteria ini. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nah untuk itulah mari kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ya, tadi ya udah disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Lilis Mohliso, saya dengar siapa-siapa yang bahagia, yang senang dengan masuknya ya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Tuh baru bahagianya doang, senengnya aja menyambut bulan Ramadan udah dapat keistimewaan. Apalagi kita benar-benar bisa ibadah. Cuma penyakitnya cuma 2. Satu bu, biasa kita kalau yang namanya puasa Ramadan, sholat tarawih, baca Quran di awal-awal doang biasanya. Kesananya itu udah mulai bosen dan males.
Bener nggak? Nah makanya tolong, walaupun setan itu udah diikat, walaupun iblis sudah dibelenggu, tapi terkadang setan pala hitam masih banyak. Ya, jadi di bulan Ramadan setan iblis diikat, tapi setan pala hitam kadang-kadang masih ada. Tuh makanya kita tolong terus bener-bener ya berhati-hati, karena setan diikat tapi setan-setan yang lain tetap masih berkeliaran. Yang kedua, hawa nafsu. Kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah makanya nanti kalau seandainya baca Quran udah mulai males, kemudian sholat terawih udah mulai males, nah ini tandanya musuh kita yang namanya hawa nafsu mulai ada. Sebelum saya tutup, saya ingin bagi ya resep untuk ibu-ibu. Nanti doa ini dibaca saat lagi ibu males. Ya, mau Bu doanya? Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca semua. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma paksain. Nah itu doanya. Hafal ya. Itu dibaca kalau lagi datang males. Begitu ya. Itu penting. Itu doa yang paling manjur ya. Doa yang paling manjur. Sebab kalau setan, biasanya setan beneran, kita baca Al-Fatihah lari dia. Kalau setan pala hitam kita baca Fatihah, dia baca Yasin. Betul nggak? Iya, dibaca Yasin. Nah makanya doanya nggak usah yang lain-lain, baca aja doa itu. Ini penting garis bawahi. Pokoknya kalau udah tanggal 20 udah rasanya males baca Quran, males sholat duha, males sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Nah itu jelas semuanya. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.